Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP. Materi yang akan kita bahas masih tentang Teorema Pitagoras untuk halaman 97, yaitu latihan ulangan paket 1. Nomor 1, luas persegi yang panjang diagonal sisinya 6 cm adalah, berarti kita ilustrasikan dengan gambar persegi terlebih dahulu ya, di mana panjang diagonalnya adalah 6 cm, berarti di sini sebagai sisi atau S ya. Selanjutnya di sini yang ditanyakan adalah luas, rumusnya adalah S pangkat 2. Karena S-nya belum diketahui, berarti kita menggunakan skema teorema Pitagoras ya. C-nya adalah sisi terpanjang, berarti yang dimaksud dengan C adalah 6. Berarti 6 pangkat 2 diperoleh dari A-nya diperankan oleh S ini ya. Berarti S pangkat 2 ditambah dengan B-nya juga S, berarti S pangkat 2. 6 pangkat 2 hasilnya 36. S pangkat 2 ditambah S pangkat 2, berarti jadinya 2 S pangkat 2. Sehingga nilai S pangkat 2 adalah 2 kalau kita pindah ke kiri menjadi pembagian ya. Sehingga 36 dibagi 2 hasilnya 18. Ternyata nilai S pangkat 2 sudah kita dapatkan 18. Berarti untuk mencari luas yaitu 18 cm persegi. Karena di sini S pangkat 2 sudah kita dapatkan. Berarti jawabannya C. Nomor 2, luas persegi yang mempunyai keliling 38 cm adalah, kita tulis dulu ya, keliling sama dengan 38 cm. Rumus keliling persegi adalah 4 dikalikan sisi sama dengan 38 cm. Berarti untuk mencari sisi, 4 kita pindah ke kanan menjadi pembagian ya. 38 dibagi 4 hasilnya 9,5. Rumus luas adalah S pangkat 2, di mana S-nya sudah kita dapatkan 9,5, tinggal kita pangkatkan 2. Berarti hasilnya adalah 90,25. Jawabannya adalah poin A. Nomor 3, panjang sisi persegi yang luasnya 42,25 cm persegi adalah, ingat yang ditanyakan adalah panjang sisinya ya. Rumus luas persegi sendiri adalah S pangkat 2, di mana luasnya diketahui 42,25 sama dengan S pangkat 2. Itu artinya untuk mencari S, tinggal kita akarkan ya. 42,25 kita akarkan, sehingga nilai S yang kita temukan adalah 6,5 cm. Berarti jawabannya adalah poin B. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Jika dinyatakan dalam persegi satuan, maka luas persegi ABCD dan panjang sisi masing-masing adalah, berarti yang ditanyakan yang ini ya. Yang saya arsir berwarna merah ini ya. Untuk mencari luas kita butuhkan panjang sisi DA terlebih dahulu ya. Kita bisa ngecek di sini ada berapa kotak, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang bawah PKA 1, 2, berarti ada 2 kotak ya. Untuk mencari DA kita bisa menggunakan skema sisi miring pada segitiga siku-siku ya. Operasi hitungnya adalah penjumlahan. Berarti untuk mencari panjang DA pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2. 4 pangkat 2, 16, ditambah dengan 2 pangkat 2 itu 4, berarti hasilnya adalah 20. Panjang DA adalah akar 20. Kita mendapatkan akar dari 20 adalah 4,47. Ini adalah sisinya. Selanjutnya, untuk mencari luas, rumusnya adalah S pangkat 2, di mana sisinya kita dapatkan DA ya di sini, yaitu 4,47 atau akar 20. Kemudian kita kuadratkan. Akar ketemu kuadrat akan hilang sehingga sisanya hanya 20 cm persegi. Sehingga jawaban yang benar adalah poin D. Luasnya 20 cm persegi, kemudian panjang sisinya 4,47 cm. Nomor 5, berdasarkan gambar berikut, pernyataan yang benar adalah, misalkan kita mencari sisi miring ya, mencari B ya, berarti operasi hitungnya adalah penjumlahan. B pangkat 2 diperoleh dari A pangkat 2 ditambah dengan C pangkat 2.
Kita lihat di sini apakah ada yang sesuai dengan pilihan gandanya. Ternyata tidak ada yang sesuai ya. Berarti kita cari alternatif yang lain. Untuk mencari sisi datar, misalkan A ya. Operasi hitungnya adalah pengurangan. Berarti A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 dikurangi dengan C pangkat 2. Kita lihat untuk yang kedua apakah ada ya. A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 dikurangi C pangkat 2. Ternyata ada ya. Sesuai dengan poin B, berarti jawabannya adalah poin B. Nomor 6. Pada gambar berikut, panjang sisi PQ. Berarti yang ditanyakan adalah sisi datarnya ya. Kalau mencari sisi datar, berarti operasi hitungnya pengurangan ya. PQ pangkat 2 diperoleh dari 41 pangkat 2 dikurangi 40 pangkat 2. 41 pangkat 2, 1681. Dikurangi 40 pangkat 2, 1600, berarti hasilnya 81. Itu artinya PQ sama dengan akar dari 81 sama dengan 9 cm. Berarti jawabannya C. Nomor 7. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 24 cm dan lebar 10 cm. Kita ilustrasikan ya. Panjangnya 24, lebarnya 10, yang ditanyakan adalah panjang diagonalnya. Nah, diagonalnya itu berarti sisi miringnya ya. Kita menggunakan operasi hitung penjumlahan. Di sini, sisi miring pangkat 2 diperoleh dengan operasi hitung penjumlahan ya. Antara 10 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat. 10 kuadrat hasilnya adalah 100, ditambah dengan 24 kuadrat hasilnya 576. Berarti kalau kita jumlahkan hasilnya 676. Sehingga untuk mencari sisi miringnya, tinggal kita akarkan 676. Hasilnya adalah 26 cm. Berarti jawabannya A. Nomor 8. Pada gambar berikut, luas persegi panjang ABCD adalah, ingat kalau mencari luas ya, adalah panjang kali lebar. Panjangnya diketahui 15, namun lebarnya belum ada. Berarti harus kita cari dulu menggunakan skema mencari sisi tegak atau sisi datar ya, dengan operasi hitung pengurangan. Berarti BC pangkat 2 diperoleh dari 17 pangkat 2 dikurangi 15 pangkat 2. 17 pangkat 2, 289, dikurangi 15 pangkat 2, 225. Berarti hasilnya adalah 64. Sehingga untuk mencari panjang BC adalah akar dari 64. Hasilnya adalah 8 cm. Nah, 8 cm itu berperan sebagai lebarnya ya. Berarti kita tulis di sini lebarnya 8. Sehingga luasnya adalah 15 dikalikan 8. Hasilnya 120 cm persegi. Berarti jawabannya D. Nomor 9, panjang diagonal dari persegi yang luasnya 225 cm persegi adalah, di mana persegi kita ilustrasikan seperti ini ya. Kemudian panjang diagonalnya yang ditanyakan. Yang diketahui di dalam soal adalah luasnya sama dengan 225. Rumus luas sendiri adalah S pangkat 2 sama dengan 225. Berarti S adalah akar dari 225, hasilnya adalah 15 cm. Berarti di sini sisinya 15, di sini juga 15. Yang ditanyakan di sini adalah panjang diagonal. Berarti mencari sisi miring, operasi hitung yang kita gunakan adalah penjumlahan. Berarti untuk mencari sisi miring ya, artinya ya, sisi miring pangkat 2 diperoleh dari penjumlahan 15 pangkat 2 ditambah dengan 15 pangkat 2. 15 pangkat 2, 225, ditambah dengan 225, berarti hasilnya adalah 450. Itu artinya mencari sisi miring adalah akar dari 450. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 10. Suatu persegi panjang mempunyai panjang 2/5 dari lebarnya. Kita ilustrasikan ya di sini persegi panjang, di mana panjangnya adalah 2/5 dari lebarnya. Atau kalau kita jadikan pecahan biasa, ini senilai dengan 12/5 dari lebarnya.
Sedangkan di sini adalah lebar itu sendiri ya. Kemudian diketahui kelilingnya sama dengan 34 cm, di mana rumus keliling adalah 2 dikali dengan panjang ditambah lebar sama dengan 34. 2 kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian ya, sehingga 34 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 17. Panjangnya kita ganti ini ya, 12/5 dari lebarnya, 12/5 dari lebarnya, ditambahkan dengan lebar itu sendiri sama dengan 17. 12/5 lebar ditambah dengan 1 lebar sama dengan 17/5 lebar sama dengan 17. Sehingga untuk mencari lebar 17/5 kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian ya, berarti dibagi dengan 17/5, kemudian kita ubah menjadi perkalian, 17 dikali dengan 5/17, sehingga 17 dibagi 17 itu 1, 1 dikalikan 5 berarti 5, ini sebagai lebarnya ya, berarti lebarnya adalah 5 cm, kemudian di sini panjangnya adalah 12/5 dari lebarnya, berarti 12/5 dikalikan 5, karena lebarnya adalah 5 ya. 5 dibagi 5 1, berarti 12 dikalikan 1 hasilnya adalah 12. Berarti di sini panjangnya adalah 12. Karena yang ditanyakan adalah sisi miringnya, berarti kita bisa menggunakan skema penjumlahan ya, untuk mencari panjang diagonalnya. Sisi miring pangkat 2 diperoleh dari 5 pangkat 2 ditambah dengan 12 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25 ditambah dengan 144, hasilnya adalah 169. Berarti untuk mencari sisi miringnya adalah akar dari 169, hasilnya adalah 13 cm. Berarti jawabannya adalah poin B. Nomor 11, pada gambar berikut, luas segitiga ABC sama dengan 72 cm. Kita tulis dulu ya. Di mana rumus luasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2 sama dengan 72. 2 kalau kita pindah ke sebelah kanan menjadi perkalian ya. Berarti alas kali tinggi sama dengan 2 kali 72 hasilnya 144. AD berbanding dengan DB itu adalah 3/1. Ingat kalau perbandingan bukan nilai sebenarnya ya. Berarti di sini 3x, di sini 1x. Jika tinggi C ke D adalah 12 cm, maka panjang AC, berarti yang ditanyakan panjang sisi miring ini ya. Berarti kita harus mendapatkan nilai X terlebih dahulu. Karena di sini alasnya belum kita ganti, berarti kita ganti dulu ya. Di sini alas itu berarti mulai dari titik A sampai B. 3x ditambah 1x, totalnya adalah 4x. Kemudian dikali dengan tingginya adalah 12, sama dengan 144. 12 kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian ya, berarti 4x sama dengan 144 dibagi 12, berarti 4x sama dengan 144 dibagi 12 hasilnya adalah 12, sehingga X sama dengan 4 kalau kita pindah ke kanan menjadi pembagian, berarti 12 dibagi 4 hasilnya 3. Sehingga panjang AD di sini adalah 3X, berarti 3 kali 3 adalah 9 cm. Sehingga untuk mencari panjang sisi AC ini, berarti mencari sisi miring ya, AC pangkat 2, kita bisa menggunakan operasi hitung penjumlahan ya. Berarti 12 pangkat 2 ditambah dengan 9 pangkat 2. 144 ditambah dengan 81 hasilnya adalah 225. Berarti untuk mencari panjang AC adalah akar dari 225. Hasilnya adalah 15 cm. Berarti jawabannya D. Nomor 12. Panjang diagonal ruang pada balok berukuran 12 kali 9 kali 8 cm adalah, berarti kita ilustrasikan dulu ya, dengan seperti ini, panjangnya 12, lebarnya 9, dan tingginya 8. Yang dimaksud dengan diagonal ruang itu adalah panjang H ke B. Namun sebelum mencari panjang H ke B, kita harus mencari panjang BD terlebih dahulu ya. Karena lebarnya 9, berarti di sini juga 9.
Kita mencari panjang BD terlebih dahulu, berarti sisi miring ya. Operasi hitungnya adalah penjumlahan. BD pangkat 2 diperoleh dari 9 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 9 pangkat 2 81 ditambah dengan 12 pangkat 2 144, berarti hasilnya adalah 225, sehingga panjang BD adalah akar dari 225, hasilnya adalah 15 cm. Berarti di sini 15 cm, tingginya diketahui 8, sehingga kita bisa mencari panjang H ke B. HB pangkat 2, karena sebagai sisi miring, operasinya tetap penjumlahan ya. 8 pangkat 2 ditambah dengan 15 pangkat 2. 8 pangkat 2, 64. 15 pangkat 2, 225. Berarti hasilnya 289. Panjang HB adalah akar dari 289. Hasilnya adalah 17 cm. Berarti jawabannya B. Nomor 13, perhatikan gambar berikut ini. Keliling segitiga ABC sama dengan, berarti kita tinggal mencari panjang CB ya, agar bisa mendapatkan kelilingnya. Namun, untuk mendapatkan panjang C ke B, kita harus melalui proses mencari DA terlebih dahulu ya. Operasinya sama kalau mencari sisi datar pada segitiga siku-siku. Di sini kita gunakan operasi hitung pengurangan ya. Berarti panjang AD pangkat 2 diperoleh dari 10 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 2. 10 pangkat 2 hasilnya 100 dikurangi 8 pangkat 2 64. Berarti kalau kita kurangi dapat 36. Sehingga panjang AD adalah akar dari 36, hasilnya 6 cm. Berarti di sini 6 cm ya. Sehingga panjang D ke titik B totalnya adalah 6 ditambah dengan 9, hasilnya adalah 15. Nah, ini yang kita gunakan untuk mencari panjang CB kuadrat diperoleh dari panjang CD kuadrat ditambah dengan DB kuadrat, di mana panjang CD kuadrat itu berarti 8 kuadrat ditambah dengan DB. DB adalah 15 kuadrat. 8 kuadrat 64 ditambah dengan 15 kuadrat 225, berarti totalnya 289, sehingga panjang CB adalah akar dari 289, kita mendapatkan 17 cm. Karena yang ditanyakan adalah keliling, berarti keliling segitiga ABC adalah 10 ditambah dengan 9 ditambah dengan, di sini kita mendapatkan 17 ya. 17. 10 ditambah 9 hasilnya adalah 19. 19 ditambah dengan 17 berarti kita mendapatkan kelilingnya totalnya 36 cm. Berarti jawabannya poin A. Nomor 14, pada gambar berikut diketahui panjang CD sama dengan DE yaitu 12, berarti di sini 12, di sini juga 12, maka panjang AB, berarti panjang alasnya ya. Nah, kita bisa menggunakan skema segitiga siku-siku ya untuk mencari sisi datar, berarti operasi hitungnya adalah pengurangan ya. Panjang AE pangkat 2 diperoleh dari 13 pangkat 2 dikurangi dengan 12 pangkat 2. 169 dikurangi 144, hasilnya adalah 25. Berarti panjang AE adalah akar dari 25, hasilnya adalah 5 cm. Berarti di sini panjangnya adalah 5 cm. Panjangnya EF itu setara dengan panjangnya C ke D, yaitu 12 cm. Kemudian panjangnya C ke F ini setara dengan D ke E, sama-sama 12 ya. Berarti kita mencari FB. FB pangkat 2, karena sisi datar berarti dikurangi ya. 15 pangkat 2 dikurangi dengan 12 pangkat 2. 225 dikurangi 144, hasilnya adalah 81. Berarti mencari panjang FB adalah akar dari 81, hasilnya
9 cm. Berarti di sini 9 cm ya. Karena yang ditanyakan adalah panjang AB diperoleh dari penjumlahan 5 ditambah dengan 12 ditambah dengan 9, berarti hasilnya adalah 26 cm. Jawaban yang benar poin C. Nomor 15, jarak antara dua titik P 2,-3 dan Q 10,12 adalah, kita bisa menggunakan rumus untuk mencari jarak dua titik, yaitu akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Yang dimaksud dengan X1 itu adalah ini, kemudian ini Y1, kemudian ini X2, dan ini adalah Y2. Boleh ditukar ya, sama saja nanti hasilnya. Berarti kita masukkan ke rumus ini, akar dari X2-nya adalah 10, dikurangi dengan X1-nya adalah 2, dikuadratkan ditambah dengan Y2-nya adalah 12, dikurangi dengan negatif 3, kemudian dikuadratkan. 10 dikurangi 2 adalah 8, kuadrat ditambah dengan negatif ketemu negatif, ini adalah positif, berarti 12 ditambah 3, 15, pangkat 2. Akar dari 8 kuadrat adalah 64, ditambah dengan 15 kuadrat 225, totalnya adalah 289, berarti akarnya adalah 17 cm. Jawabannya B. Nomor 16, di antara kelompok ukuran sisi berikut yang membentuk segitiga siku-siku. Untuk mengetahui ketiga bilangan pada pilihan gandanya apakah termasuk pasangan segitiga siku-siku, berarti kita bisa menggunakan skema C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2, di mana C-nya adalah sisi terpanjang. Kalau dilihat dari jawaban ini, angka yang sering kita temui adalah poin D, yaitu 9, 40, 41. Nah, kita coba cek ya, apakah poin D ini akan menghasilkan pernyataan benar dengan skema berikut. Jika salah, berarti kita cari yang lain. 41 ini berperan sebagai sisi terpanjang, berarti sebagai C, ini sebagai B, ini sebagai A. Berarti C pangkat 2 itu artinya 41 pangkat 2, ditambah dengan A pangkat 2 berarti 9 pangkat 2, B pangkat 2 berarti 40 pangkat 2. 41 pangkat 2 hasilnya 1681 sama dengan 9 pangkat 2 81, 40 pangkat 2 sama dengan 1600. 1681 kita tulis ulang, 81 ditambah 1600 hasilnya adalah 1681. Ternyata menghasilkan pernyataan yang benar ya. Sama-sama menghasilkan 1641 dengan skema ini, berarti poin D adalah pasangan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Sehingga jawabannya adalah D. Nomor 17, diketahui segitiga dengan ukuran sisi sebagai berikut. Berdasarkan ukuran di atas, ukuran sisi yang merupakan segitiga tumpul. Kita bisa menggunakan skema C pangkat 2 harus lebih besar daripada A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Di mana C-nya adalah sisi terpanjang. Kita cek poin pertama, C-nya adalah 4 ya. Berarti 4 pangkat 2, apakah lebih besar dari 2 akar 3 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2. 4 pangkat 2 hasilnya 16. 2 kuadrat hasilnya 4, dikali dengan akar 3 kuadrat itu 3. Kemudian ditambah dengan 2 kuadrat itu adalah 4. 16 apakah lebih besar dari 4 kali 3, 12, ditambah 4 adalah 16. Nah, karena di sini menghasilkan pernyataan yang salah, berarti poin A bukan pasangan sisi-sisi pada segitiga tumpul. Yang kita butuhkan harus lebih besar ya. Kemudian yang kedua, kita cek di sini. C-nya adalah sisi terpanjang, berarti 7 ya. 7 pangkat 2, apakah lebih besar dari penjumlahan 6 pangkat 2 ditambah dengan 3 akar 2 pangkat 2. 7 pangkat 2, 49. Apakah lebih besar dari 6 pangkat 2, 36 ditambah dengan 3 pangkat 2, 9 dikali dengan akar 2 pangkat 2 itu 2. 49. Apakah lebih besar dari 36 ditambah dengan 18? Hasilnya adalah 54. Ternyata menghasilkan pernyataan yang salah, berarti poin 2 salah. Kita cek poin ketiga.
Sisi terpanjangnya adalah 3, berarti 3 pangkat 2 apakah lebih besar dari penjumlahan 2 pangkat 2 ditambah dengan akar 5 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. Apakah lebih besar dari 2 pangkat 2 itu 4 ditambah dengan akar ketemu kuadrat hilang sehingga tersisa 5 ya. 9 apakah lebih besar dari 9? Ternyata menghasilkan pernyataan yang salah. Berarti poin ketiga juga bukan pasangan sisi-sisi segitiga tumpul. Karena poin 1, 2, 3 salah, berarti tidak ada jawaban yang lain. Poin 4 pasti benar, sehingga jawabannya adalah poin D. Nomor 18, kelompok bilangan di bawah ini merupakan triple Pythagoras, kecuali berarti kita cari yang salah ya. Kita bisa menggunakan skema C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, di mana C-nya adalah sisi terpanjang. Yang bertindak sebagai C adalah 15 ya, berarti 15 pangkat 2 sama dengan 9 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 15 pangkat 2, 225. 9 pangkat 2, 81 ditambah dengan 144. 225 kita turunkan. 81 ditambah 144 juga 225. Karena menghasilkan pernyataan yang benar, berarti poin A ini adalah pasangan triple Pythagoras. Berarti bukan ini yang kita cari ya. Sekarang kita ke poin B. C-nya adalah 26 ya, berarti 26 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 ditambah dengan 24 pangkat 2. 676 sama dengan 100 ditambah dengan 576. 676 sama dengan 100 ditambah 576 hasilnya 676. Karena menghasilkan pernyataan yang benar, berarti poin B ini triple Pythagoras. Bukan ini yang kita cari ya. Kita cari yang salah ya, poin C. Yang bertindak sebagai C adalah 19. Berarti 19 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah dengan 15 pangkat 2. 19 pangkat 2 hasilnya 361. 8 pangkat 2 itu 64 ditambah dengan 15 pangkat 2 itu 225. 64 ditambah dengan 225 hasilnya 289. Karena menghasilkan pernyataan yang tidak sama, berarti poin C ini adalah bukan pasangan triple Pythagoras. Nah, ini yang kita cari ya. Berarti jawabannya C. Nomor 19. Sebuah kapal berlayar ke arah barat dengan kecepatan 80 km per jam selama 1,5 jam. Berarti ilustrasinya ada sebuah kapal dari titik A ke titik B. Jarak titik A ke B, berarti kita cek dulu ya di sini. Jarak dari titik A ke B. Rumus jarak sendiri adalah kecepatan dikali dengan waktunya, di mana kecepatannya adalah 80 km per jam, waktunya 1,5 atau 3/2. 80 kalau kita bagi 2 hasilnya 40, dikali 3 berarti 120 km. Berarti di sini 120 km ya. Kemudian kapal memutar menuju ke arah utara dengan kecepatan 75 km per jam selama 1 jam 12 menit. Nah ini ya, berarti dari B ke C kita harus cari jaraknya dulu ya. Yang ditanyakan adalah jarak terpendek kapal yang sekarang dengan tempat semula. Berarti dari titik A ke titik C. Di sini kita harus mencari jarak B ke C dulu ya, di mana waktunya harus kita buat menjadi pecahan. 12 menit, kalau kita jadikan jam, itu berarti 12/60 atau setara dengan 1/5 jam. Berarti untuk mencari jaraknya dari B ke C, itu tinggal kita pakai rumus kecepatan dikali waktu ya. Dimana kecepatannya 75, kemudian waktunya di sini 1 jam 1/5 atau jadinya 6/5. 75 kalau kita bagi 5 hasilnya 15. Kemudian 15 kalau kita kalikan 6 hasilnya 90 km. Berarti di sini 90 km. Untuk mencari panjang A ke C ini berarti mencari sisi miring ya. AC pangkat 2 sama dengan 90 pangkat 2 ditambah dengan 120 pangkat 2. Hasilnya adalah 8100 ditambah dengan 12 kalau dipangkatkan 2 berarti hasilnya 144, tinggal kita tambahin 02 ya. Berarti hasilnya adalah
22.500. Sehingga mencari panjang AC adalah akar dari 22.500, berarti kita mendapatkan 150 km ya. Berarti jawabannya B. Nomor terakhir, nomor 20 ya. Sebuah pesawat melihat kota A dan kota B dari ketinggian 8 km. Kota A terletak pada jarak pandang 17 km di depan pesawat. Sedangkan kota B terletak pada jarak pandang 10 km di belakang pesawat. Yang ditanyakan jarak kota A ke kota B ya. Berarti di sini ilustrasinya seperti ini ya. Di sini adalah sudut siku-sikunya. Yang ditanyakan panjang A ke B. Berarti kita mencari B ke O terlebih dahulu ya. Karena yang dicari adalah sisi datar, berarti kita menggunakan operasi pengurangan ya. BO pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 2. 10 pangkat 2, 100 dikurangi 8 pangkat 2, 64. Hasil pengurangannya 36, berarti panjang B ke O itu adalah akar 36, hasilnya adalah 6 km. Berarti di sini 6 km ya. Kemudian kita mencari panjang AO. AO pangkat 2 diperoleh dari sama ya, operasi hitungnya pengurangan. 17 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 2. 17 pangkat 2 hasilnya 289 dikurangi dengan 64. Berarti hasil pengurangannya 225. Panjang AO adalah akar dari 225. Hasilnya adalah 15 km. Berarti di sini 15 km ya. Sehingga panjang kota A ke B itu adalah penjumlahan dari 6 km ditambah dengan 15 km. Hasilnya adalah 21 km. Berarti jawabannya A. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan latihan ulangan paket 1 untuk teorema Pythagoras. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Insya Allah kita akan bertemu pada video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.